Halo sobat yang terkasih dalam Kristus, Shalom, berkah dalam. Di video kali ini, kita akan membahas tentang menghargai kehidupan dalam pelajaran agama Katolik kelas 11 semester 2 dengan bimbingan Bapak Denny Yuswanto dan saya Chelsea Christophera Antonioli Purnomo. Oke, jadi pertama kita harus memahami bahwa kita lahir di dunia ini karena berkat dan rahmat kasih Allah kepada manusia. Bahkan, Allah punya misi untuk hidup kita. Menghargai kehidupan berarti kita bersyukur atas hidup kita, diri kita, kelebihan dan kekurangan kita, keluarga, teman, pekerjaan, dan lainnya. Rekan-rekan ingat gak bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lain? Manusia mempunyai akal budi dan hati nurani, sedangkan makhluk lain tidak. Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka dari itu, sayangilah diri sendiri dan jangan insecure ya. Oke, jadi kita harus bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita pasrah atau tidak berusaha atas hidup kita. Justru atas berkat Allah, kita harus melakukan yang terbaik untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Ada 3 hal yang mau kita bahas. Yang pertama aborsi, yang kedua bunuh diri atau eutanasia, yang ketiga hukuman mati, dan yang terakhir bebas dari HIV/AIDS dan obat terlarang. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau adalah pencipta kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan-Mu. Bimbinglah kami ya Bapa, agar semakin menghargai hidup kami, memuliakan nama-Mu, dan melayani sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Di bab aborsi ini, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu aborsi. Aborsi adalah proses keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, ketika masa gestasi belum mencapai usia 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram. Atau singkatnya, aborsi adalah usaha untuk mengakhiri kehamilan. Apa sih alasan orang melakukan pengguguran atau aborsi ini? Ada 2 hal yang mau kita bahas di sini. Yang pertama, alasan dari wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungannya, dan yang kedua, alasan dari orang yang membantu melaksanakan aborsi ini. Halo Lizzie. Halo Chelsea. Hari ini aku mau nanya pendapat kamu tentang orang yang melakukan aborsi. Sebenarnya kira-kira apa sih alasan dari si ibu yang mau menggugurkan kandungannya? Yang pertama mungkin karena malu, karena mungkin anak itu merupakan hasil penyelewengan atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya dulu. Makanya si ibu ini malu. Nah yang kedua mungkin karena tekanan batin sebab buah kandungannya adalah akibat dari pemerkosaan terhadap dirinya. Yang ketiga mungkin karena tekanan ekonomi, yaitu ketidaksanggupan dalam membiayai hidup, untuk membesarkan, mendidik dan segala macamnya. Kalau gitu kenapa deh orang-orang pada ngedukung, padahal kan aborsi itu dosa ya? Wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungannya biasanya dalam situasi yang terjepit, maka ya berapapun biayanya bakal dibayar meskipun mereka dalam situasi yang kurang memadai dalam ekonominya. Tapi kan kalau dipikir-pikir dibandingin sama besarin anak nih, nyekolahin mereka, ngasih makan, menuruti kebutuhan mereka pasti lebih berat ujung-ujungnya. Lagian banyak juga yang melakukan aborsi secara ilegal. Terus kenapa orang-orang menormalisasikan aborsi sekarang? Ya mungkin karena mereka prihatin dengan keadaan si ibu ini, dan karena kehamilannya juga tidak dikehendaki kan. Padahal kan pengguguran risikonya besar. Pengguguran adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Statistik menunjukkan bahwa setelah pengguguran, seorang wanita dapat menghadapi kemungkinan seperti keguguran pada masa mendatang, hamil di saluran telur, kelahiran bayi yang terlalu dini, tidak dapat hamil lagi, dan lain sebagainya. Lalu wanita yang menggugurkan juga dapat mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat karena kehilangan si janin. Ya menurut pandangan kitab suci juga berdasarkan Ulangan bab 32 ayat 39, sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi atau mencabut kehidupan. Ya tetapi sekarang banyak ya manusia dengan tangannya sendiri karena keegoisannya, ibu-ibu dengan segala alasannya, dan dokter dengan alat-alatnya yang tajam, mereka malah menghilangkan kehidupan dari sang bayi itu. Pandangan Gereja Katolik dalam Konsili Vatikan II juga menyebutkan bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka atau sama dengan pembunuhan anak. Dalam Gaudium et Spes Art 51 juga menyebutkan, sebab Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat.
Oke, aku paham. Makasih Lizzie, bye-bye. Sama-sama. Bunuh diri dan eutanasia ini ada beberapa hal yang harus diklarifikasi. Yang pertama, penderitaan itu harus diringankan, tapi bukan dengan cara pembunuhan, tetapi dengan pendampingan seorang teman. Gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan, sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita. Kalian tahu tentang kasus yang sekeluarga bunuh diri di apartemen di lantai 22? Dan itu kan serem banget, bahkan mereka melakukan itu sekeluarga hanya karena utang. Rekan-rekan, manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, Gereja Katolik melarang keras tindakan bunuh diri dan eutanasia, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, baik direncanakan maupun tidak, karena tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Sebab Tuhan Allah telah berfirman dalam Ibrani bab 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, bab selanjutnya tentang hukuman mati. Paus Fransiskus menolak keras hukuman mati tanpa kualifikasi. Alasannya yaitu yang pertama, kita harus hormat terhadap hidup manusia, yang di dalamnya jelas ada ajaran Gereja Katolik dimulai dari pembuahan sampai mati secara alami. Yang kedua, Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa hidup manusia itu berkaitan langsung dengan Sang Pencipta. Hidup adalah suci, karena hanya manusialah yang diciptakan Allah demi dirinya sendiri. Dan manusia diciptakan tidak untuk sesuatu, tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Prinsip yang dipegang oleh Gereja Katolik yaitu yang pertama, seperti dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2267, dan seperti yang diajarkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Di zaman modern ini, masyarakat mempunyai banyak cara untuk menekan dan mengurangi tingkat kriminalitas dengan efektif tanpa perlu melibatkan adanya hukuman mati. Selain itu, Allah berfirman dalam Ulangan bab 5 ayat 17, jangan membunuh. Di bab kali ini, kita akan belajar tentang HIV/AIDS dan obat terlarang, yang mana kita sebagai remaja patut hati-hati nih, karena hal ini bisa saja terjadi dari pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tuhan Allah berfirman dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Oke, rekan-rekan, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh. Hal ini disebabkan oleh virus HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang secara pelan-pelan mengurangi kekebalan tubuh manusia. Gimana sih cara penularannya? Jadi yang pertama, HIV itu bisa ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita, di mana selaput lendir di antara mulut, vagina, atau rektum berhubungan langsung dengan cairan tubuh yang terkontaminasi. Yang kedua, dengan suntikan atau infus darah yang terkontaminasi seperti terjadi pada saat transfusi darah, pemakaian jarum bersama-sama, atau yang tidak sengaja tergores oleh jarum yang telah terkontaminasi virus HIV ini. Apa aja sih gejalanya? Gejalanya yaitu demam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan rasa tidak enak badan yang berlangsung selama 3-14 hari. Penderita juga dapat mengalami beberapa gejala yang khas untuk AIDS, misalnya pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan yang signifikan, demam, perasaan tidak enak badan, lelah, diare berulang, anemia, dan infeksi jamur di mulut. Rekan-rekan, sebenarnya pecandu narkoba mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk terjangkit HIV/AIDS ini. Dikatakan bahwa 5 juta pemakai narkoba di dunia pada saat ini, 3 juta diantaranya positif menderita HIV/AIDS. Dan juga sekitar 95% pemakai narkoba menggunakan suntikan yang menyebabkan mereka rentan terhadap infeksi HIV/AIDS. Selain itu, karena gaya hidup mereka sering kali mempraktikkan hubungan seks bebas, dan banyak juga pemakai narkoba putri yang terkadang terpaksa menjadi wanita penghibur demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Kalian pasti udah tahu narkoba kan? Narkoba merupakan kependekan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Singkatnya, narkotika adalah zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Serta narkoba itu akan mempengaruhi perilaku dan mental seseorang. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan perilaku, emosi, dan cara berpikir karena narkoba ini menyerang susunan syaraf pusat.
Dan kerusakan ini bersifat permanen atau tetap, tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa dipulihkan. Yang pertama, kerusakan fisik membuat pengguna menjadi rentan terhadap banyak penyakit dan kelemahan fisik lainnya yang tidak bisa dipulihkan seperti semula. Yang kedua, kerusakan psikis menjadikan pengguna tidak mampu bernalar secara baik dan bertingkah laku secara wajar. Yang ketiga, kerusakan spiritual menjadikan pengguna tidak mempunyai pegangan hidup, tidak otonom dalam menentukan pilihan moral, dan mudah sekali dipermainkan oleh keinginan untuk mengonsumsi narkoba kembali. Selain itu, narkoba merusak relasi antar anggota keluarga, kerukunan, dan kebahagiaan, serta ekonomi keluarga. Dan perlu kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba adalah pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kita harus proaktif bergerak bersama-sama, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan gereja telah mengadakan studi mengenai komitmen dan peran nyata Gereja Katolik Indonesia dalam menyikapi masalah narkoba melalui para uskup yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ayat penutup hari ini dari Mazmur bab 57 ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih, sekian untuk video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.